Action! Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Ray Chef. Di Ray Chef kali ini aku sudah bersama dengan suamiku tercinta. Karena di Ray Chef biasanya setiap orang yang ada di sini harus masak. Kali ini kamu juga udah ready dengan chef jacketnya. Berarti ini tandanya kamu akan masak. Oke, berarti full handle ya. Full handle oleh seorang Pablo Benua yang pengacara, juga bisa nyanyi. Nah, yang teman-teman yang belum tahu ya, jadi sebenarnya gue itu sebelum jadi pengacara, gue itu koki di salah satu restoran internasional. Di daerah mana? Gimana ya? Pokoknya koki internasional aja. Jadi gak usah berlama-lama kali ya? Langsung aja. Langsung aja ya? Oke, aku tinggal ya. Kamu tinggal? Iya. Oke, sip. Bye, Dia sampai ketemu ninggalin lagi. gua, jadi jangan salahkan gua kalau suatu saat gua tinggalin dia. Oke, yuk lanjut. Oke, kali ini gua akan masak yang namanya steak daging biasa menjadi luar biasa. Yang pasti kita harus ada daging sapi. Di sini juga ada bawang putih, bawang merah, dan kemiri sebagai penyedap rasa supaya rasanya jadi nikmat, harum, dan nggak bikin bosen. Lalu ada garam pastinya, bukan untuk ngusir setan, garam untuk mengasinkan sesuatu. Nanti kita tunjukkan bagaimana caranya. Lalu ada jeruk nipis. Jeruk nipis ini untuk menciptakan rasa asam. Yang pasti asamnya seperti apa nanti saya tunjukkan. Ya kurang lebih itu aja ya. Nah, ada satu lagi, tetelan. Tetelan ini banyak yang nggak tahu ya. Jadi tetelan ini sebenarnya bisa dijadikan sambal atau saus. Nah, kali ini gue pengen menciptakan saus tetelan pertama kali dan satu-satunya di Indonesia. Karena gue diingatin, maka gue akan nyebutin cabai hijau. Kenapa cabainya hijau? Karena cabainya bukan cabai merah. Dan cabai hijau ini cabai rawit ya. Cabai rawit ini untuk menciptakan pastinya rasa pedas. Kalau rasa manis itu gula namanya. Oke. Kita mulai. Yang pertama kita akan blender tetelan, tapi sebelumnya untuk membuat tetelan tersebut menjadi juicy dan moisturize dari tomat ini harus kita keluarkan, karena ini tetelan ini termasuk bahan yang cukup alot ya untuk dihancurkan, sehingga kita harus tambahkan yang namanya tomat. Coba. Ini kita akan tuangkan si tetelan. Kita akan coba blender supaya halus. Begini. Oke, coba mari kita lihat halusnya seperti apa. It's cool. Oke, sekarang jangan dilihat dulu. Kita akan melakukan hal yang sedikit unik. Yang pasti kita akan mulai melakukan masak-masak. Nah, setelah tadi kita menggiling daging tetelannya dengan tomat, sekarang yang harus kita lakukan adalah mengiris bawang. Ini yang sulit sebenarnya, tapi harus kita coba. Nggak takut sih, karena nanti bawangnya ini mau kita mau kita jadikan tapi sebenarnya kalau mau kita giling nggak perlu kayaknya. Karena mau kita giling nggak perlu kita iris lagi. Langsung aja kita masukkan 1, 2, 3, 4. 5. Masukkan bawang putih, bawang merah. Oke. Lalu kita masukkan juga kemiri. Lalu yang pasti tidak lupa cabai. Oke. Cabai. Dan yang paling penting ada tambahannya adalah andalima. Ini andalima ini adalah produk yang
harus dilestarikan sebenarnya karena ini sangat enak sekali. Ini bisa membuat panas dalam hilang atau bisa jadi menambah panas dalam gitu. Yang pasti nggak lupa juga kita harus tambahkan adalah garam sedikit. Oke, terus yang pasti kita tambah air sedikit ya biar dia agak sedikit halus ya. Oke. Kita akan memulai memasak. Dengan cara kita tutup. Oke, kuat. Oke. Oh, belum. Aduh. Anjir. Oke, jadi karena udah selesai, saatnya kita melakukan masak terhadap bumbunya. Tadi proses penghancurannya. Jadi ini juga bisa kita lihat. Mari kita lihat apakah benar-benar sudah hancur atau hanya menipu. Hanya dari bumbu ini aja udah enak. Ya udah hidangkan aja deh. Oke, karena ini sudah oke, sekarang kita mulai. Ini akan kita apinya api kecil aja, nggak usah api terlalu besar ya. Oke. Sekarang karena ini sudah hancur, baru kita boleh kasih api panas. Tidak lupa kita masukkan semua bumbu-bumbunya. Kita aduk-aduk biar merata. Dari harumnya aja sudah ketahuan. Ini adalah makanan paling nikmat sedunia ini. Cuman memang salahnya banyak yang belum hancur aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan rasanya aja itu yang ada. Betul nggak? Oke, kita bisa kasih jeruk nipis kalau ada lemon. Ini untuk menghadirkan cita rasa yang bagus. Oke, ini yang nanti akan jadi bumbu daripada menu kita hari ini. Sebelum itu, kita yang pasti yang harus kita lakukan adalah dagingnya. Nih daging, harus kita persiapkan. Ini daging yang pertama, daging sapi. Jangan terlalu tipis, jangan juga terlalu tebal, karena kata mama itu tidak baik. Kita di situ, dan yang kita lakukan untuk awal-awal adalah kita taburkan garam. Jadi ini garam ini gunanya apa? Gunanya supaya untuk tercipta golden and crispy. Jadi kita harus ciptakan golden and crispy di si garam gitu. Diamin, jangan langsung di otak-atik supaya garam itu meresap ke si daging gitu. Yang kedua yang harus kita lakukan, saya sengaja memilih pan yang tidak terlalu besar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang pasti minyak goreng. Nih, minyak goreng. Persiapkan juga yang namanya bawang merah. Makasih. Lalu kita akan letakkan dagingnya satu persatu, tapi nampaknya satu dulu deh dagingnya.
Jangan lupa kalau kita letakkan daging itu, kita harus dari belakang ke depan. Jangan kita dari depan ke belakang, karena itu akan muncrat ke kita. Tuh. Api kecil aja, tidak usah api yang terlalu besar. Lalu kita masukkan bawang merah ke dalam ini tempat supaya dia infuse ya. Kalau dia seandainya kurang minyak, maka kita harus tambahkan lagi minyaknya. Angkat sebentar, letakkan. Kita juga angkat sebentar, letakkan. Dan tidak lupa, yang harus kita masukkan juga adalah bawang putih. Tetapi bawang putihnya harus kita geprek sedikit. Masukkan saja bawang putihnya, tidak perlu di tawar-menawar. Sebenarnya bisa kita bikin flambe, cuman karena ini masakan adalah masakan halal, jadi memang kita tidak menggunakan alkohol. Tadi bisa saja kita bikin flambe sedikit bermain atraksi api-apian, tetapi saya tidak seperti itu. Oke, sekarang dagingnya akan kita angkat. Kita letakkan di sini dulu, karena ini disebut dengan resting ya, jadi dia harus beristirahat, jangan terlalu ini, karena kan orang habis lari panas ya. Dia habis kena minyak kan panas, jadi harus didinginkan dulu. Kalau luka gimana? Betul nggak? Oke, kita taruh di situ. Ini nggak usah dibuang, karena sebenarnya ini yang penuh arti. Tahap kedua sudah beres. Oke, sekarang saatnya kita buat cabai, buat sambelnya supaya tetap nikmat. Maka yang harus kita lakukan adalah cabai, lalu jeruk nipis, bawang putih dan bawang merah. Cabai, bawang merah, bawang putih, lalu cabai tidak usah terlalu banyak, takutnya nanti badan nggak bisa makan terlalu pedas. Dan jangan lupa kita kasih jeruk nipis. Yang pasti ini andalimannya juga jangan lupa. Andaliman nih adalah makanan yang nikmat. Oke, jadi sekarang sudah jadi sambelnya. Ini akan kita kita sisihkan, kita keluarkan supaya untuk bisa kita nikmati bersama. Mari, yuk. Nah, sekarang kita kembali ke daging. Sini daging. See? Wah, mantap sekali ini. Nah, saatnya sekarang kita melakukan plating. Oh, ada bunyinya. Yes, it's delicious. Kita akan berikan kesan minyak-minyak yang sebenarnya bukan gosong. Ini adalah sebenarnya juicy dari hasil infuse. Yang pasti ini yang ditunggu-tunggu orang, ini adalah bumbu yang harus dicicipi oleh banyak orang. Oke. Dan endingnya kita akan gunakan cabai ini sebagai penikmat, pemberi rasa nikmat, dengan cara
kita letakkan di samping sini. Tara, inilah dia daging stick bumbu tetelan ala Pablo Benua. Dan aku kembali. Udah jadi ya? Udah dong ini. Nama apa? Nama menunya? Stick daging saus tetelan. Kenapa saus tetelan? Karena kita membuat sausnya itu menggunakan tetelan. Terinspirasi dari? Nggak ada sih. Itu emang ide aja. Kita rasa-rasa kayaknya tetelan bisa dijadikan saus yang enak. Mantap. Oke, sekarang kita saatnya untuk mencoba mencicipi. Neng. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Ini sambelnya. Ini sausnya. Beda. Oh, sambal apa beda sama saus dan sambel? Saus sambelnya dibedakan. Bismillah. Sangat gurih. Coba sausnya. Mantap, gurih. Gurih? Oke. Good. Enak. Coba kamu sekarang. Nah, sekarang giliran gue yang mencobain. Tapi tenang aja, gue masak selalu enak. Gue masak nggak pernah nggak enak. Nanti kita coba ya. Sekarang kita akan coba dagingnya plus sedikit apa namanya saus tetelannya ya. Saus tetelan ini sebenarnya yang fenomenal, sayang. Karena dia, aduh, kok jadi begini. Kita coba dan plus sambal sedikit. Ini rasanya pedas, gurih. Enak banget. Ini bisa jadi buat kalau kita lagi pengen candlelight dinner, jauh-jauh ke restoran, lagi pandemi seperti ini, mendingan kamu yang masak. Oh iya. Ya kan? Dan dicobain semua orang ya. Enak. Ini jualannya. Oke, seru banget ya masa-masa kali ini. Ternyata kamu punya bakat yang memasak yang terpendam yang orang tidak tahu, dan akhirnya semua orang jadi tahu. Mantap. Jadi sekarang tugasku berkurang sebagai istri. Kamu yang masak sekarang ya. Oke. Thank you so much. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Kita mau makan dulu. Kita habisin ya. Ya. Mantap pakai nasi. Yuk. Yuk.